Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, subscriber, netizen, Pak Dul yang budiman. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, ujian keberkahan dalam hidup. Yang sedang sakit selalu kita doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan diberi kelancaran dan tambahan rezeki yang halal, nyata, dan baik dan dimudahkan ikhtiarnya. Demikian juga yang sering menghubungi saya karena punya masalah hutang, mudah-mudahan ditolong oleh Allah untuk bisa melunasi hutang-hutangnya dan dilepaskan dari jeratan dan belenggu riba. Amin. Allahumma amin. Amin. Pemirsa, kali ini saat ini video ini saya buat pada tanggal 23 Mas ya. 23 Oktober tahun 2024, di mana saya kira yang mengalami aku sendiri, tapi juga teman-teman saya, bagi yang dekat sama saya atau jauh tempatnya, itu bercerita bahwa panas yang dialami tubuh itu sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai timbul ada apa Mas Hamid? Bintik-bintik merah, sampai timbul macam harvest. Padahal kalau dilihat sinar matahari ya nggak terlalu terang, bahkan sering di warnanya agak ke merah-merahan kan, nggak terang seperti kemarau nyata tuh Mas Hamid. Memang tadi agak kemerah-merahan kesukaan itu, tapi dampak rasa di kulit ini rasanya sakit sekali, panas, kadang seperti terbakar gitu, dan efeknya timbul pilek, pusing gitu ya. Sering haus, kadang-kadang sampai pahit di mulut itu. Itu dampak nyata yang kami rasakan, bukan saya pribadi, juga teman-teman yang lain yang sering yang juga bercerita, bahkan teman sekantor saya juga mengalami hal yang sama. Ini kira-kira apa yang terjadi? Padahal sinar matahari juga enggak terlalu terang seperti kalau dulu-dulu kemarau itu, malah sekarang agak kecoklatan sinarnya. Logikanya harusnya kan nggak begitu terasa panas Mas Hamid, tapi malah di kulit ini dampaknya luar biasa seperti gosong. Kira-kira adakah faktor gaib yang bekerja dan apa kira-kira yang terjadi di dunia saat ini dengan keadaan sinar matahari yang nggak begitu terang tetapi dampaknya panas luar biasa. Mohon doanya, mudah-mudahan ada manfaat buat kami. Kali ini saya temani mediator saya Bapak Hamid. Assalamualaikum Hamid. Sehat Mas Hamid? Alhamdulillah sehat. Ini dicek secara goib ya, jadinya nyata ini kan. Akhir-akhir ini panas luar biasa, bahkan keringat juga. Tidur berkeringat gitu, kira-kira apa terjadi? Mudah-mudahan diterima ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Peristiwa dampak sinar matahari yang panas luar biasa sehingga seperti membakar kulit. Itu apa yang terjadi ya Allah di sisi beliau? Mudah-mudahan ada makhluk yang tahu dan mau bercerita apa yang terjadi suhu panas akhir-akhir ini. Saya mohon ya Allah datang ke sini, masuk tubuh metode ketarik saya. Allah. Allah masuk. Aduh. Kalau kamu jujur nggak disakiti, tapi kalau bohong saya terus. Apa ini? Dipagari. Jujur, kalau jujur kan disakiti. Assalamualaikum Mas. Kalau dia jujur jangan sakiti, kalau bohong disakiti. Wallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Kalau jujur jangan sakiti. Kenapa? Assalamualaikum Mas. Kalau jujur kembali ke tempatmu Mas. Wallah. Siapa kalian? Garasinya jujur, tidak usah sok. Kalau kamu sok ngelawan, nggak jujur udah disakiti. Paham? Paham enggak? Apa tujuan kalian? Ya, aku ini belum tahu kamu ini apa. Lah kok malah kalian bertanya. Saya golongan jin. Kalau bohong diajar Mas. Aneh itu. Syaratnya jujur. Saya golongan iblis. Assalamualaikum Mas. Kalau jujur jangan sakiti. Iblis. Nah, nanti gimana kok bisa masuk ke teman saya ini? Saya ditarik, dilempar. Tarik dari mana? Dari atas. Atas mana?
Hah? Tidak perlu tahu kamu dari atas saya. Lah, nggak cerita ya sakiti lagi. Iya, saya akan bercerita. Tenang saja. Ceritalah. Prospek Allah. Wah, saya di atas menyatu dengan udara yang ada saat ini. Di atasnya udah seperti kayangan. Kan, Mana? saya di atas membumbung menyatu dengan udara yang ada saat ini. Oh, terus. Lah kok bisa terbang ini? Saya ditarik dari golongan malaikat dan dilempar masuk dalam ruangan di dalam jasad anak ini. Ya bener lah. Masuk malaikat mau menarik kamu. Ada apa gerangan? Gara-gara kamu. Loh, kok aku lagi? Kenapa kamu berdoa seperti itu? Loh, berdoa bertanya Allah. Ingin tahu kejadian yang ada saat ini di dalam situasi cuaca yang ada di dunia saat ini. Oh iya. Itu gara-gara kamu. Aku Kenapa tadi berdoa seperti itu? Loh, doa kan Kamu mengganggu kegiatan saya dan teman-teman saya. doa itu kan perintah. Ya kalau ganggu ya jangan dulu lah. Maunya ingin tahu kan boleh toh. Memang kenyataannya akhir ini kan suhu sangat panas. Dalam matahari tuh sinarnya ya agak lembut lembayung gitu. Kenapa rupanya? Ingin mengetahui tentang apa kamu? Ya ceritakan aja nanti kan. Kamu si iblis. Saya asli iblis. Coba ceritakan. Aku sering tanya. Asli iblis kah? Bukan itu bagaimana ceritanya kok ada iblis asli yang bukan? Saya asli iblis tapi tidak terlahir dari golongan yang seperti iblis-iblis yang kekuatannya tinggi. Tercipta dari api. Saya tidak. Lah kamu? Saya terlahir dari hubungan golongan iblis. Oh, dari iblis habis kawin gitu. Ya. Kamu turunannya. Ya. Oh, alah. Ada juga gitu ya? Ya. Terus iblis yang lain, kalau yang tinggi kan langsung api neraka. Kalau kamu anak turunnya, ada kan iblis yang lain kira-kira? Banyak. Golongan-golongan iblis yang tercipta dari kelakuan-kelakuan manusia juga banyak. Ah ya bener kamu. Ya. Mana ada manusia jadi iblis kelakuannya? Kamu kan tidak tahu. Ya, saya nggak tahu makanya sama-sama. Kamu kan yang kamu ketahui hanya secara jasad saja. Tetapi kami golongan gaib itu mengetahui. Mereka-mereka yang tidak taat, yang melawan Allah. Oh, iya. Dari kelakuan-kelakuan mereka. Dari kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Itu bisa terlahir. Tercipta dari golongan-golongan iblis. Yang nantinya akan merusak moral-moral manusia yang lainnya. Oh. Sama seperti yang menciptakan atau yang melahirkan dari iblis tersebut. Oh, gitu. Jadi iblis ada dari maksiatnya orang gitu. Ya. Ngomong Dan kamu jangan salah sangka. apa? Kemaksiatan manusia itu tidak hanya sebatas yang diketahui manusia secara kasar, secara yang dilarang saja. Kemaksiatan yang kami anggap dan dianggap manusia yang dilakukan perbuatan yang benar, itu juga halnya saya menganggapnya kemaksiatan. Tuh, contohnya apa itu? Kalau maksiat mengatakan ini, kalau maksiat bentuk dohir, bentuk mata, contohnya apa? Judi, Terus, zina, terus, itu kan diketahui manusia itu adalah perbuatan yang dilarang. emangnya ada kemaksiatan yang seperti berbuat baik? Ada. Ah ya bener lah lo. Jangan fitnah manusia lo. Siapa yang memfitnah manusia? Lo itu hanya baik-baik kelihatannya itu. Memang kenyataan seperti itu. Itu ceritanya macam mana? Banyak. Contohnya? Mereka yang menyebarkan amalia-amalia yang di mana sambungan mereka itu adalah golongan kami. Mereka menyebarluaskan amalia tersebut kepada orang-orang ataupun pengikutnya. Itu juga terlahir dari golongan kami. Sholat yang mereka lakukan tidak dasar mencari ridhonya, tetapi mengharap keinginan yang ingin dia capai. Itu juga terlahir dari golongan kami. Baru tahu saya. Dan perbuatan-perbuatan yang dimana manusia itu menganggap perbuatan baik juga sama jika mereka tertuju dengan perbuatan baiknya. Oh, keinginannya itu tercipta golongan kami. Oh, jadi berbuat baik tapi tujuannya nafsunya sendiri gitu. Contohnya nafsunya apa contohnya maksudnya? Banyak, keinginan manusia itu kan banyak sekali. Ya, ceritakan aja yang kamu tahu sehingga muncul di teman kamu. Apa contohnya? Ingin sehat. Terus? Ingin masuk surga. Terus? Itu saja, tidak usah saya sebutkan. Ah ya bener lah. Ini masuk surga kan baik itu tujuannya.
tujuan sholat untuk masuk surga itu ya salah. Harusnya? Saya sudah menyebutkan tadi. Harusnya apa? Saya sudah menyebutkan tadi. Saya nggak tahu. Ulangi lagi, harusnya apa? Mencari ridhonya. Weh, canggih juga sampean ya. Jadi tidak salah kalau aku sering bilang ilahi anta maksudi wa matlubi itu. Kenapa? Kenapa? Tidak usah kamu. Ya udah. Terima kasih keterangannya. Jadi kamu saya ini iblis dari keturunan iblis antar iblis. Tapi juga ada iblis yang lain daripada perbuatan manusia begitu. Dan eloknya lagi perbuatan manusia sepertinya baik, tapi keluarnya kamu tuh ya aku baru tahu ini loh Mas. Loh. Jangan berbohong kamu. Memang kenyataannya dunia ini kan banyak orang yang pandai-pandai itu, bahkan seperti aku nampak juga seperti orang pandai dalil, pandai apa ceramah, juga rajin sholatnya. Itu bagaimana kalau bisa keluar kamu itu? Nyatanya bisa seperti itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Tipu daya saya saat ini sangatlah halus. Iya, saya kan nggak tahu, nggak bisa melihat. Bukan hanya kasar saja, halus juga bisa. Kami menyesuaikan apa yang ada di dunia saat ini. Upgrade terus gitu. Dunia kayak bagaimana itu kamu tipu gitu. Astagfirullahaladzim. Terus aku nih kasih bocoran. Bagaimana cara manusia biar selamat dari tipuan golongan Anda? Itu bukan hak saya. Ya kan manusia itu mau selamat ataupun menjadi teman dan budak saya. Ya dibocori dong, kasih tahu lah. Itu bukan urusan saya. Aku kan tanya sama sampean, kamu mesti tahu kan, habis pinter. Gimana caranya? Kasih tahu dong. Tidak mau saya. Kenapa gak mau? Tanyakan saja apa keperluan dan kepentingan kamu. Ya sudah, maaf lebih batas saya. Gini, di dunia manusia saat ini kan matahari kan sinarnya nggak biasa aja, lembayung, agak coklat warnanya itu malah. Tetapi dampak di kulit saya, di kulit teman-teman, bukan aku aja, dunia ini sampai panas, sumuk ungkep tuh loh. Itu apa terjadi tuh Mas? Cerita Mas. Peperangan. Itu adalah dampak yang bisa dirasakan manusia. Dari peperangan antara golongan kami. Terus sama? Golongan iblis. Iblis yang kekuatannya rendah. Sampai iblis yang kekuatannya tinggi. Tergantung peperangan tersebut di daerah mana. Di negara mana. Itu adalah peperangan golongan kami. Iblis beserta pengikut-pengikut kami. Golongan-golongan fasik, siluman ataupun jin. Dengan golongan malaikat, dengan golongan cahaya. Oh itu, loh, aneh menurut saya. Kenapa aneh? Kamu kan golongan goib, cahaya malah juga goib kan. Lah kok berperang kok sampai timbul dampak ke kami yang nyata, ini gimana ceritanya? Kenapa tidak bisa? Apa yang dilakukan manusia saja? Jika ada peperangan, walaupun orang itu tidak ikut berperang, mereka pasti juga akan terkena dampaknya. Sama halnya dengan golongan kami. Kami berperang, apa yang ada di dunia juga termasuk terkena dampaknya. Karena dari peperangan tersebut, antara golongan malaikat dan golongan kami, peperangan tersebut juga bertujuan untuk dunia ini. Jika bertujuan untuk dunia, berarti apa yang ada di dunia juga ikut terkena dampak dari peperangan tersebut. Walaupun kami gaib dan merasakan manusia. Oh begitu. Jadi itu alasan kenapa kok perang di alam golongan sampean sama golongan malaikat itu dampak ke nyata itu karena itu untuk dunia begitu. Ya, malaikat berperang melawan golongan kami. Golongan malaikat diberikan tugas agar bisa menjaga keselamatan umat-umat, ketentraman umat-umat yang ada di dunia ini. Tetapi berbeda jauh dengan golongan kami. Kami ingin manusia menjadi antek-antek kami nantinya. Gitu. Mereka ingin menyelamatkan, kami ingin menjerumuskan. Loh, hal itu kan sudah dari dulu terjadi toh. Ya. Memang saya pernah mendengar cerita, jadi ini sangat
sangat masyhur kisah ini. Ketika mbah moyang kami Nabi Adam alaihissalam di surga dulu, memang ada rebutan antara golongan malaikat sama iblis kan gitu. Yang mau membantu hanya golongan malaikat, golongan iblis seterusnya tidak mau, tapi minta kawan di neraka. Gitu betul. Itu dari sana awalnya. Oh, bilang iya kenapa? Coba jelaskan. Coba jelaskan seperti itu. Tetapi untuk saat ini berbeda. Bagaimana? Manusia-manusia yang di mana saya melihat di dalam tubuhnya sudah banyak golongan kami. Kami berusaha dengan sekuat tenaga kami, dengan keilmuan kami, dengan kekuatan kami, untuk terus melaju ke ranah yang hitam, ke ranah golongan kami. Tetapi berbeda dengan golongan cahaya. Mereka ingin menyelamatkan anak cucu Adam. Walaupun mereka saat ini tersesat dari perperangan tersebut, mereka bertujuan agar orang yang tersesat ini juga bisa kembali kepada Allah menjadi hamba yang baik. Oh, begitu ceritanya. Mereka membersihkan, kami tidak. Jadi pertempuran itu hakikatnya adalah rebutan golongan sampean dengan malaikat untuk kami manusia begitu. Ya. Terus itu belum seberapa apa yang kamu rasakan saat ini. Terus hanya panas, menyerang tubuh kalian juga tidak seberapa. Nanti jika golongan kami menang peperangan tersebut dari golongan malaikat, dampak yang akan dirasakan tubuh-tubuh manusia itu tidak hanya sebatas terik matahari yang bisa menyengat di dalam tubuh manusia saja, bisa membuat sakit dalam tubuh manusia saja. Tetapi mereka yang kami lihat sudah banyak golongan kami dalam tubuhnya, dan sudah tidak bisa diselamatkan dari golongan cahaya untuk bisa kembali jalan yang benar. Mereka akan menjadi teman kami seutuhnya dengan cara di dunia ini adalah matinya mereka. Apa? Mati. Oh, iya. Terus berikutnya bagaimana? Saya nggak paham masalah ini. Cerita terus. Jika mereka sudah mati, menjadi teman kami, menjadi budak di teman kami, kami utus mereka kembali untuk membuat energi-energi negatif menyerang manusia-manusia yang lainnya. Mencari sebanyak mungkin manusia-manusia yang nantinya akan menjadi budak secara nyata kami untuk melawan pimpinan kalian di akhir zaman. Sudah itu saja. Itu saya menyebutkan secara gamblang. Iya, biar kamu disakiti sama golongan cahaya di situ. Kalau kamu bohong sakiti toh. Nah, terus ini. Jadi pada intinya situasi panas yang serahkan ini adalah efek pertempuran antara golongan kamu sama golongan cahaya kalau gitu. Ya. Dalam rangka rebutan dari golongan anak manusia. Ya. Andai kata anak manusia, anak Adam ini mau bertobat, otomatis keselamatan dari golongan Anda begitu. Itu pun kalau bisa. Iya, aku bilang kalau terselamatkan gitu loh. Ya. Urusannya Allah bukan sampean kan. Kalau Allah menyelamatkan menghendaki selamat juga kan. Tetapi kami juga masih diizinkan sampai akhir. Iya betul. Kemudian yang selama ini kalau yang kalah, tadi kamu mengatakan ya di dalam tubuhnya tuh banyak golongan kamu. Itu orang yang bagaimana contohnya? Seperti awal-awal yang sudah saya sebutkan. Itu adalah salah satu manusia. Itu diantaranya apa mereka? Jangan sering kamu bantu atau banyak maksiat begitu? Ya. Nah, itu maksiat. Karena mungkin dia nggak tahu. Nah, sekarang tidak tahu bagaimana. Mereka jelas-jelas mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Iya, yang tadi dibilang baik itu loh. Berbeda kalau itu. Itu adalah tipu daya golongan kami. Kalau yang jelas maksiat secara dohir kan jelas dia tahu bahwa ini dosa dijalani. Justru ada yang ini yang sudah bertobat sebenarnya. Justru orang-orang yang dimana saat ini mereka hitam, tetapi dilihat manusia itu mereka putih.
mereka akan membawa teman-teman untuk menjadi teman kami. Ya itu. Ya itu kalau yang maksiat dohir kan insya Allah gampang dia bertobatnya karena zina, mungkin karena berjudi atau tidak sholat apa suatu saat gampang untuk ditolong bertobatnya gitu kan. Karena saya hitam telah hitam, cuma hitam bungkus putih ini. Ya kau mengatakan malah suatu saat malah bahwa wah bahaya sekali. Aku pernah bernasihat bahwa sebenarnya Rasulullah itu nggak tahu sama Dajjal. Ya takuti adalah ulama-ulama su itu. Ulama saat itu adakah sudah itu? Banyak sekali. Astagfirullahaladzim, la haula. Ya udah. Tidak lama lagi. Di akhir zaman ini. Mereka akan kembali kepada zaman yang dahulu. Zaman yang melebihi zaman jahiliyah. Bukan dia mulai nih. Untuk saat ini itu belum seberapa. Hanya huru hara, fitnah sana sini saja. Terus ini, buat Nusantara. Nusantara loh ini, dunia sudah. Itu sana ada perang di Timur Tengah Israel Palestina itu juga golongan kamu kan? Gak apa-apa. Di Nusantara. Ini pertempuran ini hakikatnya apa ini? Sama. Ya benar. Ya benar. Ada apa Nusantara ini sehingga kamu seperti itu ngebutnya? Ayo ngomong. Jangan bohong. Ayo. Ada lagi sebenarnya. Apa? Pertempuran antara golongan-golongan iblis yang ada di dalam tubuh manusia yang berusaha untuk merusak kemaslahatan yang ada di Nusantara ini. Terus? Untuk menghancurkan Nusantara ini. Lo ada no? Ada. Lo orang Nusantara kok mau bikin Nusantara gimana ceritanya itu? Kok lucu sampai jangan fitnah lo? Kenapa? Orang Nusantara harusnya juga harus membantu, saling memanfaatkan. Itu kan keinginan kamu. Harusnya begitu harusnya. Bukan keinginan saya, itu kan nasihat dari sana. Tetapi kenyataannya tidak. Lah ya makanya itu mereka orang-orang Nusantara juga banyak yang ingin menghancurkan negerinya sendiri. Gak bisa begitu. Oh, uang. Ya. Wih, banyak ya. Itu kalau penglihatan di alam gaib, kalau bentuk zat manusia cirinya kayak apa orang-orang yang mementingkan diri sendiri cari uang dengan cara menghancurkan Nusantara? Kalau di sisi manusia, orangnya macam mana bentuknya? Itu mudah untuk kamu ketahui. Bagaimana kira-kira? Yang mudah dicerna manusia, orang yang korupsi, pestaan hatinya itu pasti ikut korupsi. Tetapi secara gaib, mereka yang punya banyak uang, kaya raya, mereka memperkerjakan orang lain untuk mengerjakan di alam kami. Meminta bantuan di alam kami. Tumbal. Astagfirullahaladzim. Terus itu kan korupsi. Kan para pejabat itu yang punya korupsi. Nah, bagi yang lain-lain yang ingin menghancurkan Nusantara ada enggak? Ceritakan lagi sama kamu. Saya di sini. Itu hanya kamu kerjai saja. Loh kok ngerjai kita? Kamu mengulik semuanya kita apa kan, yang menjadi rahasia. Kita kan dialog. Dan juga belum tentu orang percaya kan? Teman kamu juga di dalam itunya. Makanya itu, aku ingin tahu aja. Manusia itu pasti tidak akan percaya. Lah iya, dia orang baik-baik semua, orang pintar-pintar semua kan? Itu adalah salah satu manusia yang saya sebutkan. Manusia yang mempunyai hak dan wewenang di dalam pemerintahan yang ada di negeri ini. Kalau untuk orang yang di luar dari jalur tersebut, orang-orang yang memanfaatkan, yang mengadu domba, yang memfitnah di dalam alat komunikasi kalian. Itu adalah salah satunya. Golongan kalian. Oh, memang banyak ternyata di medsos itu yang entah buat apa berita yang aneh-aneh itu. Jika golongan kami sudah banyak berada di dalam jasadnya. Oh, gitu. Apa yang mereka lihat hanya keburukan saja. Kami bisa mengarahkan jari-jari mereka
kata-kata mereka tanpa mereka dibayar. Bisa ya. Ya berarti puas nafsunya gitu ya. Hah? Nah, terus ini, kamu juga jangan salah paham juga bahwa atas kehendak Allah bahwa Nusantara ini suatu saat akan menjadi seluruh dunia. Jadi kiblat dari seluruh bahaya dunia ini. Ya itulah tujuan dari golongan kami. Salah satu membuat orang-orang yang ada di Nusantara sendiri itu ingin menghancurkan Nusantara. Aja lucu kan, aneh kan? Indonesia, Nusantara menjadi mercusuar dunia. Itu bukan hanya sekedar kata-kata saja. Kenyataannya memang akan terjadi. Dan di mana jika mercusuar dunia sudah berada di tangan Indonesia, apa yang golongan kami takutkan? Apa? Golongan manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang dari ketua kami. Oh, ada hubungannya siapa nama ketuamu? Dajjal. Ada hubungannya ke sana? Ya. Loh. Semakin cepat orang yang melawan Dajjal itu muncul. Golongan kami itu belum puas untuk mengambil manusia-manusia menjadi teman. Oke, ya terima kasih. Jadi ada hubungan sampai akhir zaman sana ya. Terus sekarang jangka pendeknya. Tadi ada yang mengatakan apa efek orang yang tubuhnya banyak golongan kamu dengan pertempuran ini? Apakah mereka jadi tambah kuat atau mereka harus pergi ikut kamu, jasanya meninggal atau sakit sudah? Ya ikut saja pada golongan kami. Jasanya sakit. Mereka tidak sadar bahwa apa yang telah diterima di dalam tubuhnya itu efek dari peperangan. Itu adalah hal keuntungan bagi golongan. Oke. Aku sih ingin disegerakan kamu ambil semua sih orang-orang gitu. Ya bikin gaduh di Nusantara itu. Kami juga bertujuan seperti itu. Nah, terus? Tetapi golongan-golongan seperti golongan malaikat yang membantu kalian inilah yang mengganggu golongan kami untuk merencanakan dan mencetuskan apa yang kami inginkan. Ya, kalau itu kan di level kami manusia kan di perintah untuk saling membantu, saling menasihati, satu orang menolong. Bukan suatu keibatan kami kan. Seperti saya, datang orang mau berobat, mau belajar, ya kita ajari. Tidak usah. Loh. Biarkan mereka terbelenggu dengan golongan-golongan kami yang dalam tubuh. Oke. Ya, ini ngomong-ngomong, sampai kapan di pertempuran ini Pak ceritakan? Saya juga tidak tahu. No. Saat ini kekuatannya menang mana kekuatannya sekarang ini? Saya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Itu juga salah satu yang memperkuat energi golongan malaikat di dalam pertempuran tersebut. Loh, sedangkan kami di sini kan diperintah untuk bersolawat. Pak itu di luar saya juga banyak bersolawat tuh sampai bendera dibengkang tuh. Sampai ada sinar lampunya kayak apa itu meriah sekali. Itu golongan kami. Ya benar kamu. Itu membuat golongan kami semakin kuat. Lu kan sama yang diucapkan. Sama. Tetapi apa yang keluar di dalam energi mereka itu berbeda dengan apa yang kamu ucapkan tadi. Kok bisa itu lo? Katanya bisa. Mereka tidak ada energi. Tetapi kalian ada energi. Tapi tambah semangat, tambah juga-juga itu. Ya, biarkan saja. Kami kan kalau sholat nggak gitu, malah kata sedih, nggak selera contohnya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kenapa sih begitu? Kamu jangan ngarang. Sana kan banyak, meriah sekali. Biarkan kemeriahan itu tetap berlangsung di dalam Nusantara ini. Ya udah, gini. Sepertinya dialog kita udah ketemu intinya. Intinya situasi pada saat ini adalah efek dari pertempuran antara golongan malaikat sama golongan panjenengan gitu kan. Dan ini aku pun tidak boleh bertindak untuk panjenengan. Itu sudah kehendak Allah kan gitu. Silakan Anda bertugas kembali sampai kapasitasnya wallahu a'lam. Saya ingat kalian semuanya. Apa yang kamu ingat? Sekarang jadi lupa otomatis wallahu. Yang kamu ambil dari kami lupa semua Allah. Saya tidak mengingat.
Nah, otomatis memorimu sama ya biasa kami seperti itu. Kamu ada nggak bekas di kepala saya ini diajar dari golongan kamu diserang? Ada nggak? Udah sering kan? Ini kasih bocoran dikit dong. Bagaimana agar anak Adam ini selamat dari golongan kamu? Tidak mau saya. Potong manukmu lo. Urusan saya. Potong manukmu lo. Manukmu lepas, del. Aku meraja. Kalau kamu ngomong, jelaskan baru nyambung lagi. Yo. Jelaskan. Apa yang saya sebutkan awal tadi. Ceritakan. Itulah kunci utama untuk mereka selamat dunia ini. Ulangi lagi. Saya sudah menyebutkan di awal tadi. Sekarang ulangi lagi. Lagi manuk putus lagi manukmu kalau kamu. Manusia-manusia yang saat ini melakukan apapun, jika tidak didasari mencari ridhonya Allah, dan mereka tidak melakukan syariat dan hakikat yang benar, itu adalah manusia-manusia yang akan menjadi teman saya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih bos. Silakan. Tulis lagi, wallahu a'lam. Nah, kenapa? Kamu ngambil dari kami toh? Makan semua. Natal kamu ini. Gak enak kamu ambil kayak kita itu. Temanmu dipanggil semua di kepala saya nih. Teman kamu diambil semua. Gak apa-apa, udah perang kita kok. Biasanya keluar lagi bertugas ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sana keluar, ayo. Allah. Alhamdulillah, demikian pemirsa, dampak nyata suhu panas akhir ini itu karena daripada adanya pertempuran di alam gaib antara golongan malaikat dengan golongan iblis. Kalau ingin paham ya disimak diulang-ulang. Di sini itu kisah sangat masyhur dan juga banyak orang tahu tentang bahwa setan itu musuh yang nyata buat manusia, tapi kebanyakan kita ini hanya tahu dari segi mulut saja, tapi tidak tahu hakikat dan bagaimana yang terjadi. Itulah makanya mudah-mudahan kita semua mohon pada Allah diberi keselamatan daripada tipu daya iblis. Dan kalau ingin tahu bagaimana keselamatan dari tipu daya iblis, seperti ada iblis yang ngasih bocoran sendiri. Pemirsa, semua kejadian ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki Allah. Apabila Allah menghendaki pasti akan terjadi. Termasuk konten saya kali ini mudah bermanfaat. Apabila ini kebenaran itu dari Allah datangnya. Apabila banyak kesalahan itu karena kebetulan kami di sini salah kata, salah ucap, mohon maaf kami. Mudah bermanfaat. Maaf. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.